Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film horor Indonesia berjudul Kafir 2018. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Ada apa nih? Film ini dibuka dengan sebuah keluarga yang harmonis dari suami istri yang bernama Herman dan Sri. Mereka memiliki dua anak yang bernama sang kakak Andi dan adiknya bernama Dina. Malam itu, Herman, Sri, dan Dina terlihat sedang makan malam bersama. Herman tiba-tiba tersendak dan kemudian batuk terus-menerus. Sri lalu menyuruh anaknya Dina untuk memberikan minum kepada sang ayah. Akan tetapi, Herman yang batuk-batuk itu memuntahkan beling yang keluar dari mulutnya bersama darah yang sangat banyak. Andi yang baru pulang dari kuliahnya kemudian berlari mendekati sang ayah hingga pada akhirnya Herman kemudian tewas dalam kejadian ini. Semenjak suaminya meninggal, Sri menjadi orang yang pendiam dan juga suka melamun. Karena lamunannya itu, Sri sering diganggu oleh kejadian-kejadian aneh yang muncul secara tiba-tiba di sekitarnya. Ternyata itu hanyalah tukang kebun dan mengatakan bahwa atap yang bocor di kamar Sri telah diselesaikan. Saat anaknya yang bernama Andi yang baru pulang kuliah, Andi datang bersama seorang gadis bernama Hanum dan memperkenalkan kepada Sri. Hubungan mereka sepertinya semakin dekat sampai pada suatu hari Hanum datang ke rumah Sri dengan membawa makanan untuk keluarganya dan kemudian mereka makan malam bersama. Ibu. Hari demi hari keanehan pun datang. Salah satunya terlihat Andi yang sudah pulang dari kuliah. Akan tetapi setelah dicek di kamarnya, Andi tidak ada sama sekali. Tak lama kemudian terdengar suara berisik dari arah dapur dan Sri pun mengira itu adalah Andy. Dan setelah didekati, Sri pun menceritakan kepada Andi apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan kenyataannya Andi baru saja pulang dari kampus dan sampai di rumah. Dan pertanyaannya adalah, siapakah yang tadi sebelumnya? Di malam hari saat hujan badai dan rumah mati lampu, Sri terlihat mengalami kejadian aneh dan kemudian tiba-tiba pingsan di kamarnya. Di keesokan paginya, Andi dan Dina kemudian membawa ibunya ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan ibunya. Setelah pulang dari rumah sakit, mereka melewati rumah dukun yang bernama Jarwo. Di malam hari, Andi dan Dina lalu dikagetkan dengan ibunya yang terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah dan beling seperti ayahnya terdahulu. Dari semua kejadian aneh itu, kemudian Dina mulai mencurigai dengan apa yang sedang dialami oleh keluarganya tersebut. Dina kemudian berdiskusi dengan kakaknya untuk mencari informasi dan membagi tugas mengenai masalah ini. Cerita bergulir, Sri yang penasaran dengan apa yang terjadi dengan dirinya, kemudian ia pergi ke rumah Jarwo, seorang dukun yang kemarin ia lewati. Sampai di rumah Jarwo, kemudian Sri mengutarakan maksudnya datang ke rumah ini. Di sini terlihat Jarwo membacakan mantra-mantra dan ritual untuk mencari tahu apa yang sedang menimpa Sri. Setelah selesai, Jarwo berkata bahwa apa yang telah menimpa Sri ini disebabkan oleh sebuah santet yang dikirim oleh orang kepada dirinya. Sri lalu meminta Jarwo untuk datang ke rumahnya untuk mengecek apakah ada sesuatu di dalam rumahnya. Jarwo kemudian menemukan hal-hal yang janggal yang berada di dalam rumah tersebut. Jarwo lalu seperti menangkap sebuah hantu dan segera memasukkan ke dalam botol. Beberapa hari kemudian,
Sri datang kembali ke rumah Jarwo. Di sini Sri menunjukkan sebuah foto dan menanyakan apakah orang yang di dalam foto ini yang sudah menyantetnya. Jarwo pun menjawab, ya. Sri lalu meminta Jarwo untuk menyerang balik orang yang sudah menyantetnya itu. Di sini terlihat Jarwo dengan sekuat tenaga sedang bertarung melawan orang yang sudah menyantet Sri. Akan tetapi Jarwo kalah dan dirinya terbakar hangus beserta rumahnya. Sri yang melihat kejadian ini kemudian panik dan berlari menuju rumahnya. Di sisi lain, Dina menemukan sebuah potongan foto di atas meja rumah. Dina yang penasaran kemudian menyimpan foto itu untuk digunakan sebagai petunjuk dan akan mencari informasi tentang kejadian selama ini. Di malam hari, Dina kembali berdiskusi dengan sang kakak. Kemungkinan ibu mereka sedang disantet. Namun perkataan Dina hanya disanggah karena sang kakak tidak percaya dengan semua hal tahayul. Dina pun berusaha meyakinkan kakaknya dan mencari tahu lebih jauh tentang santet ini. Lalu Andy berkata bahwa dukun Jarwo telah tewas dan rumahnya telah habis terbakar. Di keesokan hari, Dina datang ke rumah Jarwo yang telah habis terbakar. Di sini pun Dina menemukan potongan sebuah foto yang berada di tumpukan puing-puing. Saat di rumah, Dina menggabungkan potongan foto yang telah dia temukan sebelumnya. Kemudian Dina mencoba mencari tahu siapa seseorang yang berada di foto di samping ayah dan ibunya ini. Singkat cerita, Dina datang ke sebuah rumah dengan sesuai alamat yang tertulis di dalam foto tersebut. Sesampainya di rumah itu, Dina disambut ramah oleh pemilik rumah. Namun, saat Dina menanyakan siapa orang yang berada di foto itu, orang ini kemudian mengusir Dina dan menutup pintu rapat-rapat. Saat Dina beranjak pergi, ia lalu dipanggil oleh seseorang nenek. Sang nenek menceritakan bahwa orang yang berada di foto itu bernama Laila. Dan nenek itu memberikan alamat baru Laila kepada Dina. Saat menuju pulang, Andi dan Hanum bertemu dengan masyarakat yang menolak mayatnya Jarwo untuk dikuburkan di desa ini. Dia itu tukang santet, Pak. Dikubur pun mayatnya nggak bakalan diterima bumi. Dan saat di malam hari, Sri yang kembali diganggu, Sri didatangi oleh mayatnya Jarwo. Apalagi yang kau tunggu, Sri? Sri yang sangat ketakutan, ia terus membaca ayat kursi dan penampakan Jarwo pun hilang. Samawati wal ardu la yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan juga Andi yang diganggu dan akhirnya ia percaya dengan hal tahayul. Setelah semua kejadian yang menimpa keluarga mereka, Andi dan Dina kemudian berpencar menggali informasi. Dina yang berusaha mencari keberadaan wanita yang bernama Laila, sedangkan Andi terlihat sedang mencari kuburan Jarwo yang berada di tengah hutan. Di malam hari, Sri yang sendirian di rumah kemudian diteror oleh arwah Jarwo yang datang ke rumahnya dan meminta untuk gantung diri. Andi yang baru pulang kemudian berlari ke kamar ibunya dan mencoba mendobrak. Setelah berhasil mendobrak, Andi mendapati ibunya sudah tidak ada di kamarnya karena dibawa pergi oleh arwah Jarwo yang sepertinya telah dikendalikan oleh seseorang. Di sini pun Dina kemudian tiba-tiba sakit. Hanum, teman perempuan Andi, lalu menyarankan mereka untuk menginap di rumahnya agar terhindar dari kejadian-kejadian aneh. Namun justru di rumah Hanumlah semua kejadian aneh yang menimpa keluarga mereka akan terbongkar. Andi yang sedang menjaga adiknya kemudian melihat album foto yang berada di rumah Hanum. Dina pun berteriak dan Andi segera menenangkan adiknya. Setelah itu, Andi secara tidak sengaja menjatuhkan tas milik adiknya. Lalu ia melihat sebuah foto yang sama dengan foto yang berada di rumah Hanum. Setelah melihat foto itu, Andi kemudian merasakan ada yang aneh dalam dirinya. Kemudian, Andi merasa mual dan muntah-muntah di wastafel rumah Hanum ini. Andi yang mencoba mencari obat, akan tetapi secara tidak sengaja menemukan botol berwarna hijau sama dengan botol yang dia temukan di rumah Jarwo yang sudah terbakar sebelumnya.
Andi kemudian mengajak Dina pergi dari rumah itu serta membangunkan Hanum dan meminta tolong kepadanya untuk membantunya membawa adiknya. Di saat Hanum akan membuka pintu, ibu Hanum kemudian muncul dan menanyakan kepada mereka mau kemana mereka malam-malam begini. Ibu Hanum lalu menampar Hanum di depan Andi. Andi yang kesal kemudian bertanya tentang keberadaan ibunya. Tiba-tiba Hanum memukul Andi dari belakang, seketika membuatnya pingsan. Saat Andi tersadar, ia mendapati dirinya terikat dan berada di ruang bawah tanah. Lalu, Andi dan Dina dipertemukan dengan ibu mereka yang sepertinya telah dikenalikan oleh ibu Hanum. Andi hanya bisa melihat keadaan ibunya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ibu Hanum ini adalah Laila. Siapakah Laila? Kemudian Laila menceritakan tentang masa lalunya. Bahwa ibu Andi yaitu Sri dulu telah merebut suaminya Herman dengan cara mengguna-guna lewat dukun Jarwo. Ia juga mengatakan bahwa Hanum ini adalah anaknya Herman. Dan tentu saja bahwa kejadian aneh dan kematian ayahnya Herman merupakan ulah dari Laila. Dan sakit yang dialami Dina juga merupakan ulah dari mereka. Laila lalu menggunakan boneka santet untuk menggerakkan Dina dan juga menyiksanya di depan Andi dan Sri. Aku benar-benar minta maaf. Di sini, Andi berusaha memasukkan pakaian Hanum ke dalam botol hijau yang ditemukan di wastafel sebelumnya. Setelah itu, kemudian Laila mengendalikan Sri berjalan untuk masuk ke dalam kuburan Jarwo di tengah hutan dan berencana menguburnya hidup-hidup. Hanum lalu menghampiri Andi yang tertawa di depannya. Dengan amarah, ia menendang Hanum hingga tersungkur. Andi pun meraih gunting yang terlepas dari tangan Hanum dan membuka semua ikatannya. Tidak segan-segan, si Andi melempar botol yang sudah dimasukkan pakaian Hanum ke dalam api dan membuatnya Hanum dan ibunya terbakar mati seketika. Andi pun segera menyelamatkan Dina dan bergegas menuju ke kuburan Jarwo di tengah hutan untuk menyelamatkan sang ibu. Dan Andi yang tidak sempat menyelamatkan ibunya, tapi pada akhirnya ibunya selamat dan mereka bertiga kemudian berkumpul kembali. Di akhir scene, diperhatikan seorang pria sedang menyetir mobil ambulans yang membawa mayat Laila dan Hanum. Ya, si pria ini tak lain dan tak bukan adalah tukang kebun yang bekerja di rumah Sri. Dan film pun selesai.